Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu dengan saya Ibu Aisyah Lastri dalam pembelajaran kita tentang zat adiktif. Baik, adapun KD dalam zat adiktif ini yaitu menjelaskan berbagai zat adiktif dalam makanan dan minuman. Membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat adiktif. Kita lanjut aja ya. Zat adiktif itu merupakan zat yang dapat menyebabkan efek ketagihan bagi pemakainya, sehingga dapat mempengaruhi pengguna untuk terus-menerus mengkonsumsinya. Masuk. Ada 3 jenis zat adiktif, ada narkotik, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, kopi itu nanti masuk ke dalam adiktif lainnya. Yang pertama adalah narkotika. Nah, narkotika ini zat adiktif yang bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan yang berasal dari tanaman. Ada juga yang dari sintesis, ada 2 ya. Ada 3 golongan narkotika di sini. Ada nggak 3 golongan? 1 itu hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, tidak ditujukan untuk terapi atau pengobatan karena ini berpotensi ketergantungannya itu sangat tinggi, jadi sangat berbahaya. Itu contohnya adalah ganja dan kokain. Pasti kalian tidak asing dengan ganja kan? Nah, maksud ibu tuh kata-kata ganjanya itu. Nah, ganja itu kan terkenal dari mana daerahnya? Dari daerah Aceh, ya dari Aceh, ya. Ganja itu kan merupakan tanaman, nah sejenis tanaman. Yang kedua adalah narkotika golongan 2. Ini bisa digunakan untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir karena sangat berbahayanya itu, dan dapat digunakan juga untuk ilmu pengetahuan. Ini menyebabkan ketergantungan juga yang sangat tinggi. Contohnya adalah morfin dan petidin. Coba kalian bayangkan bagaimana kalau tidak ada morfin. Ketika kalian dioperasi, sakitnya luar biasa kalau tidak ada morfin. Nah, berarti memang perlu digunakan untuk pengobatan, tetapi tidak untuk penyalahgunaan. Yang ketiga adalah untuk pengobatan terapi ilmu pengetahuan, contohnya adalah kodein. Ya, selanjutnya yaitu psikotropika. Nah, Ibu lanjut ke jenis-jenis zat adiktif lainnya ya, yaitu kopi dan teh. Nah, kopi dan teh ini mengandung kafein, jadi bisa menyebabkan ketergantungan juga. Efeknya itu menimbulkan rangsangan terhadap susunan saraf pusat, sistem pernapasan, sistem pembuluh darah, dan janin. Jadi kalau mengandung mungkin dikurang-kurangi lah yang suka minum kopi. Ya. Yang terakhir itu zat adiktif lainnya adalah rokok. Rokok ini kan terbuat dari tembakau. Nah, ada yang tembakau yang dilinting, ada juga yang sudah jadi dalam kemasan. Itu ada juga sekarang kan rokok itu dalam bentuk liquid, ya. Nah, perokok dibedakan menjadi 2, ada perokok aktif, ada perokok pasif. Nah, kalau perokok aktif berarti itu orang yang menghisap rokoknya. Kalau perokok pasif itu adalah orang yang menghisap asapnya atau orang yang berada di dekat orang yang merokok. Nah, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena rokok itu mengandung zat-zat diantaranya adalah nikotin, tar, dan karbon monoksida. Nah, selanjutnya anak-anak, bagaimana kita menjauhi atau upaya kita agar kita terhindar dari zat-zat yang bisa menimbulkan ketergantungan tadi. Nah, caranya yaitu bergaulah dengan orang-orang dan lingkungan yang baik. Kalau ada lingkungan yang bisa menggunakan obat-obatan, yang berokok, sebaiknya kalian jauhi. Masuk dalam lingkungan apa? Misalnya Ikatan Remaja Masjid, Karang Taruna. Nah, itu. Sehingga kita terhindar dari bahaya-bahaya zat adiktif. Nah, kita juga harus bisa menerapkan pola hidup sehat. Nah, begitu. Mungkin itu dulu penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.